Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-383 tahun 2025, pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni. Rangkaian acara dimulai dengan tablik akbar pada Kamis 5 Juni 2025 di Masjid Agung Ciamis sebagai pembuka kegiatan yang bernuansa religius. Milang Kala Ciamis ke-383 juga dilaksanakan pada Minggu hingga Senin 8 hingga 9 Juni 2025 di dua lokasi utama, yaitu Pusat Budaya Karangkamulyan dan Rest Area Karangkamulyan. Pada Rabu 11 Juni 2025 dilangsungkan upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Ciamis di halaman pendopo Kabupaten Ciamis yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya SLKS bagi para PNS di lokasi yang sama. Tak hanya upacara dan pemberian penghargaan, Galuh Etnik Karnival yang di dalamnya menyuguhkan pertunjukan berbagai jenis kesenian dan budaya di Tatar Galuh hingga kabupaten kota tetangga ikut menyemarakan rangkaian Hari Jadi Ciamis ke-383. Pertunjukan seni budaya yang dipusatkan di halaman pendopo Bupati Ciamis itu juga menjadi daya tarik dan hiburan gratis bagi masyarakat umum. Esok harinya, Kamis 12 Juni 2025, digelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Ciamis bertempat di gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tentunya menjadi magnet tersendiri karena kehadirannya banyak warga Ciamis yang memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jabar tersebut. Sementara, sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu, kegiatan ziarah ke makam leluhur digelar pada Jumat 13 Juni 2025 ke sejumlah lokasi bersejarah seperti Makam Ciwahangan hingga Astana Gede Kawali. Lokasi pertama yaitu berziarah ke makam Raden Adipati Arya Panji Jayanegara periode masa jabatan tahun 1635 hingga 1678. Yang merupakan bupati pertama bertempat di Ciwahangan Girang, Desa Imbanagara, Ciamis. Dilanjutkan ke lokasi kedua, ke makam Raden Tumenggung Wiradikusuma dengan masa jabatan dari tahun 1814 hingga tahun 1819 yang merupakan bupati ke-14 bertempat di makam Cigadung, Desa Imbanagara, Ciamis. Ziarah ketiga ke makam Raden Adipati Adikusuma di Gunung Galuh dari 1819 hingga 1839 yang merupakan bupati ke-15 bertempat di makam Gunung Galuh, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis. Rangkaian ziarah keempat yaitu ke makam Raden Adipati Kusuma di Ningrat periode tahun 1839 hingga 1886 yang merupakan bupati ke-16 bertempat di makam Jambansari, Selagangga, Kecamatan Ciamis. Selanjutnya ziarah kelima ke makam Raden Adipati Arya Kusuma Subrata yang memimpin Ciamis dari tahun 1886 hingga 1914 yang merupakan bupati ke-17 bertempat di makam Sukasirna, Kecamatan Ciamis. Kemudian ziarah ke-6 di makam leluhur Adipati Singacala yang berlokasi di Astana Gede Kawali. Setiap ziarah diawali dengan pembacaan sejarah singkat, doa bersama, dan tabur bunga oleh Bupati Ciamis didampingi istri dan unsur Forkopimda beserta para istri. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri, persatuan, dan semangat membangun Kabupaten Ciamis yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing. Selanjutnya adalah makam Raden Tumenggung Wiradikusuma yang berada di Cigadung, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, yang merupakan Bupati Galuh ke-14 menurut daftar silsilah. Menurut sejarah, Raden Tumenggung dilantik menjadi Bupati Galuh pada 15 Januari 1815 dengan pusat pemerintahan di Imbanagara menggantikan Bupati ke-13, yakni Pangeran Sutajaya. Pada masa kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari Imbanagara ke daerah Cibatu atau Ciamis. Ada beberapa pertimbangan pemindahan pusat pemerintahan, mulai dari letak geografis,
strategis, politik, dan ekonomi, sehingga hal itu memudahkan berbagai urusan pemerintahan hingga komunikasi antar wilayah. Pusat pemerintahan tersebut bertahan sampai saat ini, tidak lagi berpindah-pindah. Raden Tumenggung Wiradikusuma menjabat sebagai Bupati Galuh hanya 5 tahun. Kemudian diganti oleh anaknya, Raden Adipati Adikusuma, sebagai Bupati Galuh ke-15. Makam Bupati Galuh Raden Tumenggung Wiradikusuma yang dimakamkan di makam Ki Gadung ini, beliau ini yang memindahkan pusir dayah dari Barunai Imbanagara ke Ciamis sampai sekarang. Yang meneruskannya putranya Raden Adipati Adikusuma yang dimakamkan di Kelurahan Cirangrasa. Lalu berputra lagi yang di Jambansari, itu cucunya Raden Tumenggung Wiradikusuma yang di Jambansari. Itu yang memegang kuncena Pananang, masih keluarga bapak saudara. Kalau yang di Gunung Galuh Unang itu makamnya. Lalu yang di SMA 1 ya, dekat SMA 1 itu Raden Ayakusuma Subrata. Itu buyutnya ini, buyut Raden Tumenggung Wiradikusuma. Yang memegang kuncennya Raden Tati Igo, itu masih keturunan beliau, Raden itu. Iya. Kalau bapak memegang ini dari tahun 1996. Ya sampai sekarang berapa tahun itu?